Al-Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Mandumah Al-Mimiyah Il-Waqaya Wal-Ada Al-Ilmiyah karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan yang lalu alhamdulillah selesai dari apa yang beliau bawakan berupa al-wasiyatu bil kitab, wasiat terhadap kitabullah. Setelah itu belum melanjutkan yang kedua. Setelah berwasiat terhadap kitabullah, maka belum melanjutkan dengan al-wasiyah bis sunnah. Berwasiat dengan sunnah. Berwasiat dengan sunnah itu sangat penting bagi kita. Karena sunnah adalah merupakan penjelasan terhadap Quran. Apa yang masih umum di Quran dikhususkan di sunnah. Apa yang masih mutlak di Quran ditakyid di sunnah. Dan banyak hal yang jelas dari memahami Al-Quran dengan kita membaca dan menggandengkannya dengan sunnah. Di sini beliau akan menyebutkan lebih dari 30 bait syair yang beliau kumpulkan wasiat-wasiat yang agung seputar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah supaya kita perhatian untuk menghafalnya, atau perhatian untuk memahaminya, perhatian untuk menyebarkannya, perhatian untuk mengajarkannya. Dan beliau juga menjelaskan bagaimana kedudukan sunnah dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjelaskan mulianya orang-orang yang perhatian terhadapnya. Orang-orang yang membelanya. Belum mulai dengan bait 133. Kata beliau, irwil haditha walazimi ahlahu fahumun najuna nassan sorihan lirrasuli numi. Kata beliau, irwil hadith. Riwayatkanlah hadith. Karena meriwayatkan hadith itu punya keutamaan. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi seperti yang beliau sampaikan itu punya keutamaan. Di antaranya apa yang telah lewat di bagian pertama terkait dengan keutamaan ilmu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man sami'a minna haditsan wa'aha fahafidha kama sami'a thumma ballaghahu. Disebutkan di awal, naddarallahu imra'an. Allah memberikan cahaya kepada wajahnya seorang yang mendengarkan dari kami sebuah hadis, kemudian dia hafal, dia pahami, setelah itu dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Ini kan dikatakan di awal, Allah memberikan cahaya padanya. Ini bagi yang meriwayatkan, bagi yang menyampaikan. Setelah itu yang kedua, walazimi ahlahu. Selalulah bersama ahli hadis, orang berpegang dengan hadis. Fahumun, maka mereka adalah an-najun. Mereka lah yang selamat. Mereka lah yang selamat. Nassan sorihan lirrasuli numi. Nas, dalil yang jelas yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang selamat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hanya
satu golongan orang yang berpegang dengan hadis. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah." Sungguh Bani Israel, keturunannya Yakub, terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati sataftariku ala sintaini wa sab'ina firqah. Sementara umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Semuanya diancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Wahiyal jamaah. Mereka lah al-jamaah. Ini riwayat dalam lafaz Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam lafaz Imam Tirmidzi dikatakan ma ana alaihi washabi. Mereka adalah orang-orang yang berada seperti yang saya di atas apa yang saya pegang dan para sahabatku. Itulah itu yang al-jamaah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis, dan selainnya dari Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Illam yakunu ashabal hadis fala adri manhum." Terkait dengan hadis tadi. Kalau mereka bukan ahli hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Artinya Imam Ahmad mengatakan al-jamaah tadi itu adalah ahli hadis. Karena Nabi sebutkan, siapa yang berada di atas apa yang saya pegang dan para sahabatku. Yang Nabi pegang apa? Kan begitu pertanyaannya. Jawabannya hanya Quran dan hadis. Yang para sahabat pegang apa? Jawabannya adalah Quran dan hadis. Para sahabat adalah manusia yang paling sedikit takallufnya. Sedikit pakai pendapat. Mereka selalu pakai dalil. Ini kata Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad. Iya. Dan ketika juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal dhahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum dhahirun. Akan terus menerus akan ada dari sekelompok umatku yang nampak di atas al-haq sampai datang perkara Allah, yaitu hari kiamat. Mereka tetap nampak. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam lafaz Muslim dikatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirin 'alal haq. Terus menerus satu kelompok dari umatku nampak di atas al-haq. La yadurruhum man qadalahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang memusuhi dan menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sampai datang kepada mereka perintah Allah. Mereka tetap di atas hal yang seperti itu. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib juga sama di kitab yang sama tadi dari Yazid ibn Harun, dari Abdullah ibn Mubarak, Imam Ahmad dan Imam Ahmad serta Ali ibn al-Madini. Mereka semua berkata, hum indi ashabul hadis. Itu tadi itu yang terus menerus berada di atas al-haq nampak, itu mereka ashabul hadis. Menurut mereka katanya itu ashabul al-hadis. Ini tafsirnya. Makanya tadi Al-Imam Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala beliau berkata, humun najun nasson sorihan. Mereka lah yang selamat. Makanya beliau wasiatkan. Irwil hadis. Kamu riwayatkan hadis. Perhatian terhadap hadis. Walazim ahal. Selalulah bersama orang ahli hadis. Fahumun najuna nassan sorihan lirrasuli numi. Mereka lah golongan yang selamat itu. Nas dari Nabi SAW disandarkan pada beliau. Nasnya tadi itu yang kita baca. Yang kita baca tadi itu.
Kemudian ucapan Imam Ahmad tadi itu dikomentari oleh Abu Abdillah Hakim rahimahullah. Beliau berkata, "Falaqad ahsana Ahmad ibn Hanbal fi tafsiri hadzal khabar anna ta'ifatal mansurata allati yurfa'ul khidlan anhum ila qiyamis sa'ah hum ashabul hadis." Telah bagus Imam Ahmad dalam menafsirkan hadis tadi, bahwasanya golongan yang selamat yang diangkat dari mereka kehinaan adalah sampai hari kiamat, mereka lah ashabul hadis. Mereka lah ashabul hadis. Oleh karena itu beliau juga berwasiat. Beliau berwasiat. Ya. Beliau katakan wattabi'u asar salaf minal madin. Makanya kamu ya ikuti asarnya apa yang diriwayatkan oleh orang dari salaf yang telah lewat. Iya. Ini yang beliau wasiatkan karena mereka lah yang selamat. Setelah itu beliau katakan di bait berikutnya lagi. Samit manabirahum wahmil mahabirahum walzam akabirahum fi kulli muzdahami. Samit artinya iqsid. Cari mimbar-mimbar mereka. Iya. Cari tempat-tempat ngajarnya mereka. Wahmil mahabirahum. Iya. Ihmil. Bawa. Mahabir. Tinta, kertas-kertas. Pulpen dan kertas. Iya. Ke mimbar-mimbar mereka. Walzam akabirahum. Selalulah bersama orang-orang yang tua dari mereka yang punya ilmu yang luas. Fi kulli muzdahami. Di setiap keramaian. Iya. Berdesak-desakanlah untuk mendapatkan tempat duduk dan mendengar apa yang mereka sampaikan. Apa yang mereka sampaikan. Ini yang beliau sampaikan berikutnya. Ini sambungan dari yang tadi. Terkait dengan ahli hadis. Jadi kan beliau katakan kepada kita, irwil hadis, lazim ahla. Selalulah bersama ahli hadis. Sekarang cari mimbar-mimbar mereka. Bawa pena-pena kalian untuk menulis apa yang mereka sampaikan. Ini yang beliau katakan. Karena alasannya mereka lah yang selamat. Mereka lah yang selamat. Sebagaimana dalam hadis yang kita sampaikan tadi. Setelah itu beliau berkata, usluk manarohumu walzam syi'arohumu wahtut rihalak in tanzil bisuhihimi. Kata beliau, usluk manarohumu. Tempuhlah. Carilah alamat-alamat mereka. Jalan kamu di jalan untuk mencari tempat mengajarnya mereka. Iya. Jangan kamu menengok ke kiri dan ke kanan. Walzam syi'arahum. Selalu kelah kamu
berpegang dengan syiarnya mereka. Syiarnya ahli hadis adalah berpegang dengan hadis, Quran dan hadis. Kamu juga seperti itu. Peganglah yang menjadi syiar mereka. Ciri ahli hadis adalah berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtut rihalahum. Iya. Wahtut rihalahum. Turun, singgah di tempat tinggal mereka. Intanzil bisuhihim. Kalau kamu turun, melewati, iya, tempat tinggal mereka, negeri mereka, daerah mereka. Duduk di hadapannya dengan tenang, semangat. Duduk karena mau belajar. Duduk karena mau belajar. Jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan seluruh ilmunya. Tapi sedikit demi sedikit. Kan dikatakan ilzam. Menetaplah. Karena ilmu tidak didapatkan sekaligus. Ilmu itu didapatkan sedikit demi sedikit. Tidak bisa diambil langsung satu kali. Terus kita hafal atau kita pahami. Tidak. Tapi diambil satu kali, kemudian kali yang lain lagi, kali yang lain lagi. Memulai dengan ilmu-ilmu kecil sampai ilmu yang besar. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Setelah itu beliau berkata, mensifati lagi ahli hadis, masih lanjutan tadi. Humul udulu lihimlil ilmi kaifawahum ulul makarimi wal akhlaki wasyami. Mereka lah ahli hadis itu yang al-udul. Orang-orang yang adil. Lihimlil ilmi. Dari orang-orang yang membawa ilmu. Dari orang-orang yang membawa ilmu. Wahum kaifa. Bagaimana tidak? Wahum ulul makarim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan. Wal akhlak. Mereka memiliki akhlak. Akhlak yang baik. Yang mereka berakhlak dengannya. Karena hadis dari Nabi SAW yang mereka riwayatkan. Wasyam. Dan mereka memiliki kemuliaan, keutamaan, dan kebaikan. Ini yang belum sampaikan, kenapa kita harus selalu bersama ahli hadis. Sudah mereka sebutkan tadi, belum sebutkan tadi, mereka lah yang selamat. Yang dimaksud dalam hadis Nabi. Sekarang mereka lah yang adil dalam membawa dan menukil hadis Nabi SAW. Mereka lah yang berakhlak dengan akhlaknya Nabi SAW, akhlak Islam. Akhlak Islam. Ya, karena mereka mencintai apa yang diriwayatkan dan diambilnya dari Nabi kita Muhammad SAW dan beramal dengannya. Kemudian setelah itu belum masih menyebutkan sifat mereka, masih ahli hadis. Humul afadilu hazu khairu manqabatin. Humul ula bihimuddinul hanifu humiyah. Jadi masih ini menjelaskan alasan kenapa harus kita selalu bersama ahli hadis. Humul afadil. Mereka lah orang-orang yang utama, memiliki fadl, keutamaan. Hazu khairu manqabatin. Mereka telah mendapatkan sebaik-baik kedudukan. Humul ula. Mereka lah orang yang paling utama. Bihimuddinul halid humi. Dengan sebab mereka agama yang lurus ini dijaga.
Dengan sebab ahli hadis, agama yang lurus ini dijaga. Karena mereka yang menyampaikan hadis, mereka yang memeriksa, mereka yang mengkritik kalau ada memang kesalahan, mereka yang bertugas itu. Ini iya. Yang beliau katakan, kenapa kita harus selalu bersama ahli hadis? Iya. Setelah itu masih, karena ini awal-awal ini sebelum belum menyampaikan kedudukannya sunnah, maka harus sampaikan dulu kedudukan orang yang berpegang dengan sunnah itu. Karena kalau cacat yang berpegang dengannya, susah diterima yang dipegang hadisnya. Makanya sebelum menyampaikan kedudukan sunnah di tengah kita, disampaikan dulu kedudukan yang berpegang dengan sunnah. Orang-orang yang berpegang dengan hadis. Belum berkata lagi masih. Humul jahabidatul a'lamu ta'arifuhum. Bainal anami bisimahum wa wasmihim. Masya Allah. Humul jahabidah. Mereka lah al-jahabidah. Al-a'lam. Jahabidah jamak dari jihbah. Di kasr jimnya. Dia adalah an-naqqa al-khabir. Bigawamidil umur. Orang yang cerdas, tahu bahkan perkara-perkara yang susah. Kadang kita melihat hadis ini sahih. Oh ternyata enggak, ini tidak sahih. Mereka tahu cacatnya. Mereka tahu cacatnya. Mereka lah al-alam. Al-a'lam. Ya, yang utama, yang paling tinggi kedudukannya. Ta'rifuhum, kamu mengenal mereka. Bainal anam, di antara seluruh manusia. Bisimahum bawasmihim. Dengan simanya mereka, alamat-alamat mereka. Bawasmihi. Ya. Sama juga, wasm itu alamat. Asar. Kita bisa melihat dari apa yang mereka pegang, mereka beramal dan mereka amalkan dan mereka ucapkan. Berupa pegangannya terhadap agama dan sunnah. Serta berhias dengan akhlak-akhlak yang utama, adab-adab yang sempurna. Dari adab-adab Islam. Kita akan tahu ciri mereka. Mereka adalah orang yang selalu berdalil dengan hadis, berpegang dengan sunnah. Hum nasiruddin walhamuna hauzatahu. Minal aduwi bijaisin goiri munhazimi. Masya Allah. Mereka lah ahli hadis yang menolong agama ini. Mereka lah yang menjaga agama ini. Menjaga batasan-batasannya. Minal adu. Dari musuh. Dengan pasukan yang tidak akan pernah kalah. Karena pasukan ini bukan pasukan sembarangan. Iya, mereka berjihad dengan kertas, pena, dan ucapan mereka. Bukan berjihad dengan pedang. Berjihad dengan pedang semua orang bisa melakukannya. Dilakukan oleh orang bodoh, juga orang pintar juga. Orang kaya dan orang miskin juga. Jadi dengan pedang. Tapi dengan ini, tidak semua orang bisa lakukan. Ini hanya orang-orang pilihan. Yang Allah fakihkan, pahamkan dalam agama. Dan pasukan ini tidak pernah menang, tidak pernah kalah. Walaupun ada orang menolaknya, tidak menerimanya, tapi itu bukan kekalahan. Itu bukan kekalahan. Itu
Karena belum ada hidayah dari Allah untuk mereka. Yang menyampaikannya tidak kalah. Tapi kalau berjihad dengan pedang, ya bisa kalah, bisa menang. Ini pasukan ini tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Ini mereka ahli hadis. Mereka ahli hadis. Tidak pernah kalah. Humul budur. Walakin la ufula lahum. Ini subhanallah. Masih mensifati lagi. 140. Humul buduru walakin la ufula lahum. Balishumusu wa qadafaku binurihim. Mereka adalah budur. Badar, bulan purnama. Itu ahli hadis. Mereka adalah bulan purnama. Tapi tidak pernah terbenam. Kalau di bulan yang kita lihat di langit, itu kan di malam 14, 15, 16, kan terang sepanjang malam. Terang sepanjang malam. Dari awal malam sampai akhir malam. Setelah itu akan mengecil. Sampai habis dan nanti muncul lagi bulan Sabit. Kalau mereka ini kata beliau la ufula lahum. Ahli hadis tidak pernah mati, tidak pernah tenggelam. Tidak pernah terbenam. Contoh lihat Abu Hurairah. Sampai sekarang kita sebut namanya. Orang yang sudah mati. Kan begitu kan? Imam Bukhari, Imam Muslim, para imam-imam hadis. Mereka sudah meninggal. Sudah puluhan abad yang lalu. Kan begitu. Abu Hurairah hidup di abad pertama, kan begitu. Kita sekarang di abad, sudah mau abad ke-15. Sisa sedikit lagi. Kan ini sudah 1444. 1444. Kan 100 tahun itu satu abad. Ini 1444. Berarti kita sekarang di abad ke-15. Kita. Tapi masih menyebut nama Abu Hurairah, nama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik. Sudah lama meninggalnya. Sudah lama meninggalnya. Abu Hurairah meninggal di tahun 60, ada mengatakan sebelum 60 Hijriah. Belum meninggal. Berarti kan belum 100 tahun dari meninggalnya Nabi, paham kan? Tapi masih disebut. Makanya beliau katakan, humul budur. Mereka itu ahli hadis. Dia purnama, tapi tidak pernah terbenam purnamanya, tidak pernah kurang. Hidup. Bali sumusu wa qadafaku binurihim. Bahkan kata beliau asy-syumus cahayanya mereka telah melampaui cahayanya. Cahayanya matahari mereka telah melampauinya. Kalau matahari dia bercahaya dari pagi kan sampai maghrib. Kalau ulama biar malam masih terang. Ahli hadis malam masih ada cahayanya. Malam masih ada cahayanya. Ini kelebihan mereka. Orang-orang yang membawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau tegaskan di 141. Lam yabqa lisyamsi min nurin idza afalat. Wa nuruhum musyriqun min ba'di ramsihimi. Insyaallah. Matahari tidak akan tersisa lagi cahayanya kalau dia sudah terbenam. Ya kan? Sekarang coba kita keluar. Tidak ada lampu. Atau di masjid ini kalau kita matikan lampunya. Tidak lagi cahaya. Beda kalau tadi siang.
dari tadi pagi sampai tadi maghrib sebelum adzan kan masih terang kita. Masih terang, itu dari matahari. Cahaya dari matahari. Tapi tidak tersisa lagi kalau dia sudah apalat. Sudah terbenam. Bulatannya itu sudah berada di bawah permukaan laut. Tidak ada lagi cahayanya. Tidak ada lagi. Tapi wanuruhum, cahayanya ahli hadis, musyrik, masih tetap naik. Mim ba'di romsihimi, setelah mereka setelah mereka dikubur. Jadi sudah tidak ada orangnya. Saya sudah bilang tadi, sudah tidak ada orangnya. Tapi masih ada cahayanya. Masih ada cahayanya. Bahkan kan kita maklumi bersama. Ahli hadis, orang yang menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka sudah meninggal, pahalanya kan masih mengalir. Jadi mereka seperti hidup. Pahalanya seperti masih mengalir. Ya kan? Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? Idza matal insan. Siapa yang hafal hadisnya? Hadis muda ini. Hadis Abu Hurairah. Siapa mau angkat tangan? Yang berani. Muda ini. Idza matal insan in qata min amalihi illa min salasati. Shadaqatun jariyatin badal, kalau dijadikan badal dari salasatin, boleh shadaqatun jariyatun jadikan khobar dari mubtada mahdhuf, boleh juga shadaqatan jariyatan dijadikan maf'ulun bi dari fi'il mahdhuf. Jadi itu hadisnya, dapat hadiah. Alhamdulillah. Iya, tidak dibilang dari awal tuh supaya tidak banyak angkat tangan. Alhamdulillah, wajib hadiah. Jadi kata Nabi SAW, kalau seorang itu meninggal, terputus amalannya kecuali salah satu dari tiga. Pertama, sedekah yang masih terus mengalir. Dia bangun masjid, tanam pohon, sumbang mushaf, gali sumur. Dari sedekah-sedekah yang masih masih berguna, berfungsi. Ini yang pertama. Yang kedua, awi ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat dengannya. Nah, itu dia. Berapa manfaat yang kita dapatkan dari ilmu yang diwariskan oleh ahli hadis kepada kita. Kita bisa tahu sholat. Jangan kita berbicara amalan lain. Anggaplah kita sholat. Kita sholat dari takbir Allahu Akbar itu menukil hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat ke muridnya sampai kita di hari ini. Nah, dari takbir Allahu Akbar, bilang Allahu Akbar ada hadis. Angkat tangan ada hadisnya. Posisi tangan ada hadisnya. Letakkan di mana? Di sholat saja berapa puluh hadis yang dinukil dari mereka. Yang sampai sekarang masih kita sebut namanya. Ini namanya ilmu yang diambil manfaat dengannya. Jadi dia sudah dikubur, tapi masih hidup. Namanya masih disebut, pahalanya masih mengalir. Itulah keutamaan. Kenapa kita harus bersama ahli hadis? Kenapa harus kita belajar hadis? Karena seperti ini. Iya kan? Iya kan? Karena seperti ini. Kita yang hidup sekarang umurnya berapa? Saya sekarang 35 tahun. Kan begitu? Artinya, tidak mungkin saya 100 tahun berikutnya masih hidup. Pasti saya di bawah tanah. Iya kan? Tidak bisa kita, tidak ada jarang yang lewat 100. Anggaplah lewat. Berarti kan kalau lewat 100 dihitung dari hari ini. Dihitung dari hari ini kan berarti 135.
Kan begitu jadinya. Kalau hari ini startnya. Berarti setelah 100 tahun, kita tidak ada di atas muka bumi. Kan begitu. Tapi kalau kita jadi orang berilmu, masih ada nanti. Masih ada nanti. Orang sebut. Kita pernah ajar orang huruf alif, ba, ta. Kita begitu, tidak usah besar. Kita bilang ba itu keluarnya antara dua bibir, bibir disatukan. Hamzah di tenggorokan paling bawah. Itu bilang saja. Ya, tak keluarnya ujung lidah tak di ujung gigi. Itu saya diajarkan. Terus diajarkan lagi. Itu namanya ilmu yang diambil manfaat. Ya, aja ikro saja begitu. Apalagi ahli hadis. Jadi mereka masih ada setelah meninggal. Dengan hadis itu juga tadi. Dengan hadis itu tadi. Iya. Ini yang disebutkan. Kemudian setelah itu masih ada lagi. Kita ambil di pertemuan akan datang insya Allah. Udah adzan. Alhamdulillah kita cukupkan. Berarti hari ini satu orang yang mendapatkan hadiah. Nanti bawakan. Di pertemuan akan datang dikasih. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.